Kementerian Keuangan akan melakukan sejumlah langkah untuk menutup lubang penerimaan negara bukan pajak usai dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara. Setidaknya ada 5 strategi utama untuk menambal hilangnya setoran dividen BUMN, salah satunya menaikkan tarif royalti untuk sektor minerba dan PNBP produksi batu bara. Kementerian Keuangan akan melakukan sejumlah langkah untuk menutup lubang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Usai dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan masuk ke Danantara. Menurut Wakil Menteri Keuangan yang juga pelaksana harian Direktur Jenderal Anggaran Suhasil Nazara, setidaknya ada 5 strategi utama untuk menambal hilangnya setoran dividen BUMN ke kas negara. Mulai dari mengembangkan sistem informasi mineral dan batu bara atau SIMBARA, menaikkan tarif royalti untuk sektor minerba dan PNBP produksi batu bara pada IUPK, optimalisasi penerimaan PNBP kementerian atau lembaga, optimalisasi PNBP barang milik negara atau BMN minerba, untuk komunitas bauksit di wilayah Kepulauan Riau, serta penegakan hukum di sektor lingkungan hidup. Suhasil berharap target PNBP tahun 2025 sebesar 513,6 triliun di 2025 bisa tercapai. Dan mudah diakses. Aset negara juga harusnya menjadi sumber PNBP dan kita melakukan restrukturisasi aset, inovasi pemanfaatan BMN dan juga perbaikan pengelolaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara bukan pajak dari kekayaan negara yang dipisahkan pada kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 10,9 triliun rupiah. Angka tersebut turun 74,6% dibandingkan PNBP dari dividen BUMN periode yang sama tahun lalu sebesar 42,9 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sampai dengan akhir kuartal 1 2025 sebesar 104,2 triliun atau setara 0,43% dari produk domestik bruto. Realisasi defisit APBN tersebut telah mencapai 16,2% dari target tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita Maret 2025 pada 30 April 2025 mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara per kuartal 1 2025. Sri Mulyani melaporkan sampai akhir Maret 2025 APBN mengalami defisit sebesar 104 triliun rupiah atau setara 0,43% dari produk domestik bruto. Sri Mulyani mengatakan defisit tersebut bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih sesuai desain, di mana defisit 104,2 triliun rupiah tersebut setara 16,2% dari target tahun ini. Defisit akhir Maret 31 Maret adalah 104,2 triliun. Sekali lagi, saya ulang, APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi undang-undang. Jadi defisit 104,2 triliun itu artinya 16,9% dari target defisit tahun ini. Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar 616,2 triliun rupiah atau setara 2,53% terhadap PDB. Dari target tersebut, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar 3.621,3 triliun rupiah dan pendapatan negara 3.005,1 triliun rupiah. Sehingga selisih kekurangan anggaran sebesar 616,3 triliun rupiah. Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB Indonesia sebagai yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Bank Dunia pun menyarankan pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak agar mampu mencapai sejumlah target perekonomian. Bank Dunia menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia sebesar 12,8% terhadap PDB sepanjang tahun 2024. Angka persentase tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sebesar 16,8% hingga Timor Leste yang sebesar 40,8%. Dalam hal ini, Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang mencapai 6,4% dari PDB.
Dengan demikian, jika Indonesia tidak mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak, maka rasio penerimaan negara terhadap PDB bisa mencapai 19,1%. Karena itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar hingga mampu mendanai berbagai program untuk mencapai visi Indonesia Emas 2025. Pemirsa, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia semakin marak. Masifnya penggunaan AI bisa mendatangkan peluang bagi sektor perpajakan. Masifnya pemakaian AI di Indonesia bisa mendatangkan peluang bagi sektor perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif IEF Research Institute Aryawan Rahmat. Maraknya pemanfaatan platform AI seperti ChatGPT hingga Copilot dalam berbagai lapisan masyarakat membuka potensi penerimaan pajak baru yang masih belum tergarap secara optimal. Dengan memanfaatkan platform AI, para kreator Indonesia kini mampu memproduksi konten secara mandiri dan memonetisasinya di platform seperti YouTube, TikTok, dan Spotify. Berdasarkan data SimilarWeb 2024, Indonesia termasuk dalam 5 besar negara pengguna ChatGPT terbanyak di dunia. Sementara itu, YouTube mencatat peningkatan sebesar 200% dalam unggahan video berbasis AI di Asia Tenggara sepanjang 2023. Menurut Aryawan, ada 2 sumber utama potensi pajak dari fenomena ini. Salah satunya adalah pajak pertambahan nilai atas layanan AI berbasis langganan melalui skema perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Namun tanpa sistem pelaporan dan pelacakan yang memadai, potensi penerimaan PPh ini bisa dengan mudah lolos dari pengawasan Fiskus. Aryawan menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengelola dan memaksimalkan potensi fiskal dari ekonomi AI.